Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu lagi di mata kuliah Hukum Adat. Nah, kita ada pada pertemuan tatap muka. Kali ini pokok bahasan kita mau berbicara tentang dasar berlakunya hukum adat. Jadi hukum adat itu berlakunya ada dasar hukum positifnya, bisa dimaknai demikian. Apa tadi? Hukum adat bukan hanya semata-mata hukum yang hidup secara sosiologis atau antropologis dalam masyarakat, tapi ada dasar hukum positifnya. Kalau ada yang ngomong tentang hukum positif, berarti apa? Ada legitimasi kewenangan negara yang diberikan, yang melandasi dapat diberlakukannya hukum adat. Ya, berarti hukum adat itu hanya tidak dengan adanya dasar hukum ini, hukum adat tidak hanya terbatas tradisi yang ada dalam masyarakat secara sosiologis, secara sosial, secara kemasyarakatan, ataupun secara antropologis. Antropologis apa berarti? Kita ngomongin tentang budaya. Tetapi sudah ada dalam koridor hukum positif, dapat diberlakukan. Ya, sebenarnya pemberlakuan hukum positif ini ada plus minusnya. Ada sisi positifisnya, ada sisi positifnya, dan juga ada negatifnya. Ini maklum dari YouTuber. Nah, positifnya apa? Adanya kepastian hukum. Hukum adat tidak hanya melulu hukum yang ada dalam kemasyarakatan, tapi ada menjadi hukum positif. Ada kepastian hukum, status hukum itu jelas, dasar hukumnya itu legitimate, ada sisi legal formalnya. Jadi di perlakuan hukum adat ada sisi legal formalnya. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya apa? Dalam legal formal, di mana keberadaan hukum adat ini diatur di ranah hukum perdata. Nah, pada di ranah hukum perdata sendiri menganut prinsip pluralisme hukum. Apa? Pluralisme hukum. Kalau Anda benar kata plural berarti ada apa? Ada keanekaragaman. Keanekaragaman apa? Keanekaragaman hukum. Dalam hukum perdata yang berlaku tidak hanya hukum adat saja dan adanya dasar hukum ini, tapi juga apa? Ada hukum barat, warisan kolonial Belanda lewat Burgerlijk Wetboek maupun Wetboek van Koophandel, kitab undang-undang hukum dagang, maupun hukum nasional dan juga hukum Islam, hukum agama lewat regulasi-regulasi yang mengadopsi hukum Islam. Seperti apa? KHI, kompilasi hukum Islam. Ada juga sekarang ada KHES, ya. Nah, itu berarti adanya pluralisme hukum Islam. Adanya pluralisme hukum perdata yang mempersilahkan mana hukum yang akan diberlakukan, berarti di sini
hukum perdata Indonesia menyediakan sebagai medan tempur, medan persaingan antar siapa? Antar lembaga-lembaga hukum yang bersaing tadi. Apa tadi? Ada hukum barat, hukum Islam, sama hukum adat. Dan itu dipersilakan pada masyarakat untuk memilihnya. Seperti Anda dipersilakan melakukan polling atau pilpres, pemilu milih hukum mana? Apakah hukum barat, hukum Islam, atau hukum adat? Nah, disinilah hukum adat mengandung kelemahan-kelemahan. Sebenarnya kelemahan hukum adat apa? Kelemahan hukum adat satu, tidak apa? Tidak tertulis, tidak diundangkan. Hukum yang berlaku secara sosiologis, antropologis. Itu kelemahannya, tidak tertulis. Berarti apa? Kewajiban untuk melaksanakannya tidak diwajibkan oleh negara, melainkan menjadi legal choice, apa, pilihan hukum. Anda kalau mau menikah, misalnya menikah termasuk dalam koridor hukum perdata, mau pilih apa? Menikah ala hukum barat, hukum Islam, atau hukum adat. Waris juga sama, barat, Islam, atau adat. Muamalah, melakukan muamalah apa sih? Apa senengge? Melakukan transaksi ekonomi, pakai hukum barat, hukum Islam, atau hukum adat. Ini menjadi legal choice. Jadi pilihan hukum. Nah, dan di sini karena karakter kelemahan hukum adat ini menjadikan hukum adat semakin terpinggirkan untuk menjadi pilihan hukum masyarakat. Sebenarnya diserahkan, diflorkan oleh negara. Ayo, mau pilih hukum adat, hukum barat, atau hukum Islam? Wah. Setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Dipersilahkan. Dan juga kalau menjadi media berarti dipersilahkan untuk bertarung. Pertarungan hukum ada itu juga untuk melihat bahwa mana hukum yang benar-benar hidup, efektif, efisien, berlaku dalam masyarakat. Gitu. Sebenarnya hukum adat dari sisi efektif, efisiensi ini menempati posisi yang sangat kuat dibanding rezim hukum yang lainnya. Lebih kuat hukum adat. Nah, sebenarnya dari sisi hukum adat, kalau kita menilai teori resepsinya Vandenberg, resepsi inkompleksunya Vandenberg memperkirakan adanya kolaborasi antara hukum adat dengan hukum agama. Itu menjadi satu kesatuan. Hukum agama sama hukum adat tidak terpisahkan. Budaya adalah refleksi dari pemahaman nilai-nilai agama. Dan hal inilah yang sekarang ini gencar diperjuangkan oleh tokoh yang lagi viral sekarang. Namanya apa? Siapa? KDM.
Kang Deddy Mulyadi itu memperjuangkan nilai-nilai hukum adat. Kalau Anda lihat video-videonya Kang Deddy itu sebenarnya memperjuangkan apa? Nilai-nilai hukum adat. Yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata nilai-nilai. Bukan hukum adat sebagai sebuah produk. Bukan produk budaya, tetapi nilai-nilai. Nah, itu yang esensial, karena produk budaya itu bisa berubah dari waktu ke waktu melihat relevansi masyarakatnya. Tetapi nilai ini sulit berubah, namanya nilai. Nilai punya karakter sulit berubah. Bahkan sepanjang zaman tetap memakai nilai-nilai tersebut. Lah, Kang Deddy ini memperjuangkan nilai-nilai hukum adat dengan etnis kesundaannya. Makanya dari berbagai forum baik ilmiah di hadapan para ulama maupun di hadapan para khalayak ramai, yang dibicarakan adalah nilai-nilai hukum adat yang bersanding dengan hukum agama. Konsep Tritantu misalnya, ada konsep kepemimpinan antara kepemimpinan ulama, para ahli dan para birokrat. Itu konsep nilai-nilai lah, nilai-nilai yang diperjuangkan. Secara adat mengenai tata ruang misalnya, tata ruang ya? Tata ruang secara geografis selama ini tata ruangnya semrawut berdasarkan kepentingan ekonomi. Kalau di situ ada mineral yang berharga dikeruk, ditambang dengan eksplorasi yang tidak memperhatikan lingkungan, hanya menguntungkan nilai ekonomi sesaat. Nah, dalam konsep Sunda katanya, saya bukan orang Sunda ya, tapi berusaha memahami, ada konsep namanya apa? Gunung Kudu Awian. Gunung Kudu Awian. Gunung harus ditanami bambu. Lengkop kudu balongan. Sungai harus dibuat kolam akuatik. Nah, kalau Lebak kudu sawahan. Dataran dibuat persawahan, pemukiman. Ya, ini konsep tata ruang orang Sunda. Dan ini karena kepentingan ekonomi, nilai-nilai ini banyak ditinggalkan. Gunung ada mineralnya, ambil tambangnya. Terus apa? Fungsi lahannya juga dialihkan. Ada peralihan fungsi lahan. Tadinya untuk tanaman-tanaman yang mengkonservasi, melestarikan sumber mata air, menjadi apa? Ditanami oleh tanaman-tanaman yang tidak menyerap mata air, sehingga apa? Akhirnya muncul banyak bencana seperti banjir, longsor dan seterusnya. Nah, ini karena masyarakat sekarang sudah meninggalkan nilai-nilai hukum adat, dan ini yang diperjuangkan, dikembalikan lagi oleh KDM. Tapi ingat, yang diperjuangkan oleh KDM itu nilai-nilainya saja. Di sini kita berbicara terkait dengan norma hukumnya.
Masih ingat perbedaan antara nilai, norma, dan hukum? Masih ingat? Nilai, norma, hukum. Ya, nilai itu esensial, bersifat universal. Tetapi dari sisi kepastian hukumnya itu kurang. Sisi kepastian hukum itu apa? Terkait dengan status hukum. Status hukum apa? Kita ngomongin tentang status hukum. Legal, ilegal. Boleh, tidak boleh. Sah, tidak sah. Menurut hukum. Ya, itu terkait dengan masalah itu. Ada pertarungan antara nilai, norma, sama hukum. Lah, di sini yang sedang diperjuangkan oleh KDM baru dalam tataran nilai. Lah, kita sekarang mau ngomongin, awas perhatikan, mau ngomongin tentang sisi ranah hukumnya. Tidak hanya di ranah nilai saja, tapi sudah di ranah hukum yang lebih upgrade, yang lebih jelas kepastian hukumnya. Sebelum menjadi hukum, menjadi sebuah regulasi hukum, itu ada evolusinya. Berawal dari apa? Nilai. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, setelah ada dalam kehidupan sosiologis masyarakat, ini diwujudkan pada norma hukum, aturan hukum, regulasi, jurisprudensi yang mendapat legitimasi kewenangan dari negara. Lah, kita di materi ini mau ngomongin tentang hukumnya, dasar diberlakukannya hukum adat dalam koridor hukum positif. Ya, setidaknya ada fase-fase seperti hukum adat yang kita rasakan, tapi ini belum berhenti. Ini keberlakuan hukum adat di Indonesia mengalami evolusi dan sekarang belum berhenti. Dan ada dinamika, ada bisa naik, bisa turun, tergantung siapa? Tergantung penguasanya. Apakah penguasanya, pemerintahnya pro terhadap hukum adat atau tidak? Nah, ini secara kekuasaan, era kekuasaan di Indonesia, kita mengenal adanya rezim Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, itu ya. Jadi ada tiga fase rezim kekuasaan di Indonesia. Nah, keberadaan hukum adat ini diberlakukan pada zamannya Soekarno, tetapi nol besar pada zamannya Soeharto. Keberlakuan hukum adat, bukan nol besar sih, ada sih, tetapi tidak terlalu nyata. Keberlakuan hukum ada pada zaman Soekarno dengan diberlakukannya, diadopsinya konsep-konsep hukum adat di ranah pengaturan agraria, pengaturan tentang tanah di Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 diundangkan. Di situ diadopsi pengakuan hak-hak atas tanah menurut hukum adat. Pengakuannya apa? Tanah tidak hanya kepemilikan secara perseorangan, tapi ada kepemilikan secara bersama. Ini adanya tanah ulayat, salah satunya. Nah,
keberlakuan hukum adat di ranah hukum agraria. Pada zaman siapa? Soekarno, Orde Lama. Ya, pada zaman Orde Baru sih ada sih perkembangan pengakuan hukum adat, tetapi sangat blur dalam analisis saya, sangat tidak jelas. Jadi diundangkan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, diundangkan pertama kali tahun Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, zamannya era Soeharto. Di situ apa? Hakim diberikan kewenangan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Lihat kata kuncinya, ini mengindikasikan bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum adat, meskipun tidak dibarengi oleh instrumen-instrumen yang menguatkan hukum adat. Hakim diberi diskresi, kebolehan untuk menggali hukum adat sebagai pijakan untuk memutuskan perkara sengketa yang diadili olehnya. Hakim diperbolehkan, tapi di satu sisi lain pada zaman era ini hakim adalah corong undang-undang. Berarti apa? Hakim harus nurut pada perintah isi undang-undang. Nah, ketika dihadapkan pada di sini, hakim berada dalam posisi dilematis. Satunya harus tunduk patuh pada undang-undang, satunya boleh menggali nilai-nilai hukum adat. Nah, kalau Anda sebagai seorang hakim pada posisi ini, Anda memilih untuk menunaikan kewajiban atau menggunakan kebolehan diskresi Anda. Ayo. Sebagai seorang hakim itu juga sebagai aparatur negara. Ayo. Kalau Anda berada dalam dilema ini, apa yang Anda lakukan? Memenuhi kewajiban, yakni apa? Mengikuti undang-undang. Sudah mengikuti undang-undang lebih gampang, ngapain capek-capek menggali nilai-nilai hukum Berarti apa? Diberikan kewenangan tapi tidak dikuatkan instrumennya, sehingga seperti halnya membiarkan hukum adat ini pada zaman era Soeharto. Nah, di era reformasi mulai adanya perubahan amandemen konstitusi kita di pasal 18B, di mana di pasal itu diperlukan adanya nomenklatur lembaga namanya masyarakat hukum adat. Nah, kalau Anda masih abstrak mendengar lembaga ini, bayangkan saja bahwa masyarakat hukum adat itu adalah desa adat. Itu contoh realnya. Contoh real dari MHA, masyarakat hukum adat apa? Desa adat. Ya. Dan sejak amandemen itu baru diundangkan tahun 2014, 2014. Undang-undang nomor 16 tahun 2000. Ya, undang-undang desa dulu. Di undang-undang desa. Di mana dalam undang-undang desa ini mengatur apa? Adanya desa adat sebagai bentuk kesatuan masyarakat yang memberlakukan hukum mereka sendiri. Ya, meskipun
sekarang ini masih ada dalam bentuk rancangan yang MHA-nya, yang undang-undang mengatur masyarakat hukum adatnya masih dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang. Itu perjalanan keberlakuan hukum adat dalam hukum positif di Indonesia. Ya, meskipun ada undang-undang lain yang mengadopsi kemungkinan diberlakukannya hukum adat, tetapi karena kevakuman di era zaman Soeharto, hukum adat itu sudah kadung banyak yang termusnahkan. Dan ini baru digagas untuk diwujudkan kembali oleh KDM, tapi masih dalam bentuk nilainya masih sangat jabang bayek lah. Semangat pertumbuhan itu masih wijil ya bos, masih bibit, masih bibit. Yaitu sekilas lebih detailnya silahkan ya, sebenarnya saya sudah punya slide-nya ya, mungkin nanti saya bagikan via grup WA kalian, atau Anda bisa mengeksplorasi sendiri regulasi-regulasi mana yang mengatur keberlakuan hukum adat ya. Nah, intinya regulasi ini menjadi dasar pijakan bagi siapapun untuk memberlakukan hukum adat. Ya, sekarang ini terutama masih banyak diberlakukan dalam ranah hukum perdata. Nah, dan kemudian dipersilakan kepada hakim untuk memutuskan apakah mereka ini dipersilakan pada kebaikan dan political will, kemauan keras dari hakim untuk pro terhadap hukum adat atau tidak. Ini regulasi hanya mempersilahkan kalau ingin memberlakukan hukum adat atau tidak. Ya, meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun berapa? Tahun 2014 kalau nggak salah. Ya, itu memutuskan di undang-undang waktu itu melakukan judicial review atas undang-undang kehutanan. Di undang-undang kehutanan di judicial review dibaca oleh hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi membagi jenis hutan. Hutan tidak hanya melulu hutan lindung, hutan produksi saja, tapi juga memberikan ruang pembedaan terkait dengan hutan adat. Nah, pemberian status hukum adat ini tentu perlu adanya legitimasi dari pihak lembaga eksekutif, entah itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun presiden. Itu sekilas materi terkait dengan dasar dapat diberlakukannya hukum adat dalam koridor hukum positif di Indonesia. Sampai di sini, any question? Any question? No, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.